Informasi selanjutnya dari Sumatera Barat, Saudara, pemerintah mengoptimalkan perbaikan akses darat dan saat ini sejumlah akses jalan sudah mulai dapat dilalui. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Atika Mahdiah Jalil. Atika, silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Semi dan juga saudara, benar sekali bahwasanya akses jalan di wilayah Silungkang yang sempat terputus akibat banjir bandang yang melanda kini telah dibuka kembali. Pengerjaan dan perbaikan pada sejumlah ruas jalan saudara masih terus dioptimalkan. Dan juga saudara, saat ini masih terdapat beberapa titik yang belum bisa terlewati seperti di Jorong Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Akses di wilayah ini masih belum bisa terlewati saudara dikarenakan masih tertimbun oleh material lumpur, batu dan juga kayu. Sementara itu saudara, perbaikan akses jalan kabupaten kota, provinsi hingga nasional masih terus dioptimalkan. Tercatat hingga saat ini terjadi kerusakan di 321 titik jalan kabupaten atau kota, 172 titik jalan provinsi dan juga 62 titik jalan nasional. Dan juga saudara, untuk penanganan jalan nasional ini telah dikerahkan 25 alat berat yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Solo, Tanah Datar dan juga Agam. Perbaikan jalan nasional ini saudara dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional, sementara perbaikan jalan provinsi ditangani oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan juga Tata Ruang Sumatera Barat. Selain perbaikan jalan akses nasional ini saudara, pemerintah juga membangun akses sementara melalui jembatan darurat Bailey dan sebanyak 22 unit jembatan darurat dibutuhkan di beberapa kabupaten atau kota seperti di Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solo, Kota Padang dan juga Tanah Datar. Saat ini saudara, personel gabungan dengan alat berat terus melakukan pembersihan material longsor di sejumlah kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Dengan semakin terbukanya akses jalan nasional dan provinsi ini saudara, diharapkan bantuan pangan dan non-pangan dapat tersalurkan dengan efektif. Dan juga saudara, saat ini BNPB bersama pemerintah daerah masih melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang terisolir, terutama di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan juga Kota Padang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Atika Mahdiah Jalil, terima kasih untuk informasi lengkapnya langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyepakati pembentukan Satgas Gabungan untuk menyelidiki asal-usul material kayu yang terbawa banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Temuan kayu dalam jumlah besar diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan ilegal di hulu daerah aliran sungai. Dalam pernyataan resmi setelah melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa kementeriannya telah mengantongi data awal terkait sumber kayu yang terbawa arus banjir. Menhub menegaskan bahwa identifikasi awal terhadap subjek hukum yang diduga terlibat sudah dilakukan, namun proses masih dalam tahap pengumpulan data sehingga belum masuk pada pemeriksaan formal. Raja Juli menjelaskan bahwa kemungkinan sumber kayu bisa berasal dari berbagai modus, mulai dari illegal logging, pembukaan lahan sawit, kegiatan tambang, hingga kayu tumpukan di areal penggunaan lain yang terbawa air. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya ICO untuk melihat semacam anatomi kayu, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana muasal kayu itu berada. Dan kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menurunkan tim untuk menyusuri aliran sungai dari hulu hingga hilir. Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang
ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Pemerintah menegaskan penyelidikan asal-usul kayu akan dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara berkala kepada publik. Satgas gabungan diharapkan mampu mengungkap aktivitas ilegal di sektor kehutanan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir di sejumlah provinsi.